Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu gadget dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Xiaomi yang memperkenalkan HP terbarunya mereka yang diberi nama Xiaomi TV. Xiaomi dijadwalkan akan meluncurkan ponsel baru bernama Xiaomi TV atau CIVI pada tanggal 27 September 2021. Xiaomi TV dikabarkan merupakan seri ponsel terbaru Xiaomi hasil rebranding dan peningkatan dari seri Mi CC yang diluncurkan di pasar Cina pada tahun 2019 yang lalu. Menjelang peluncurannya, Xiaomi pun menggoda para fans dengan cara merilis teaser terkait ponsel ini di akun sosial media Weibo-nya mereka. Berdasarkan pada video teasernya, Xiaomi TV terlihat akan mengusung desain layar lengkung dengan bingkai emas yang bermaterialkan metal. Sementara di bagian punggungnya juga terlihat bahwa Xiaomi TV dibekali 3 kamera belakang yang dibenamkan pada modul kamera berbentuk persegi panjang. Meskipun beragam informasi sudah terungkap, namun pihak Xiaomi sendiri masih belum memberikan detail lain terkait Xiaomi TV ini. Namun, berdasarkan informasi terpercaya dari pihak Gadget S&D TV menjelaskan bahwa spesifikasi yang dibawa oleh Xiaomi TV akan serupa dengan ponsel Xiaomi 11 Lite 5G. Gas terus kok Alpin, nampaknya memang Xiaomi TV ini ditujukan buat kaum hawa ya brother. Karena kalau buat kaum pria pasti namanya cowok. Baru saja kemarin, Xiaomi meluncurkan laptop murahnya mereka. Kali ini, Xiaomi secara resmi meluncurkan 2 laptop gaming, yaitu Redmi G 2021. Xiaomi secara resmi meluncurkan jajaran laptop gaming mereka melalui sub-brand Redmi, yaitu Redmi G 2021 yang dibedakan dari sisi prosesor, GPU, dan daya chargernya. Laptop Redmi G 2021 pertama ditenagai prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3050 yang dilengkapi dengan charger bawaan 180 Watt. Sementara model keduanya dibekali prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan kartu grafis GeForce RTX 3060 dan charger bawaan 230 Watt. Namun, di samping perbedaan yang sudah disebutkan sebelumnya, kedua laptop gaming Xiaomi ini secara umum membawa spesifikasi yang hampir mirip. Mulai dari layar seluas 16,1 inci dengan refresh rate 144Hz yang sudah mengantongi sertifikasi cahaya biru rendah TUV Redline, hingga kapasitas memori yang identik, yaitu RAM 16GB dan memori penyimpanan 512GB SSD. Terkait kapasitas baterainya, Redmi G 2021 sudah membawa baterai berkapasitas 55 Wh dan berjalan di atas Windows 10. Sementara untuk harganya, Redmi G 2021 versi Intel Core i5 dibanderol dengan harga 5.999 yuan atau berkisar 12,5 juta rupiah. Dan untuk varian AMD Ryzen 7 dibanderol dengan harga 6.999 yuan atau berkisar 15,4 juta rupiah. Bewok lihat-lihat agak gawat juga nih Xiaomi. Di industri smartphone sudah jadi perusak harga, di laptop juga mau ngancurin harga, brother. Tapi Bewok respect sih sama si Oren. Mantap kok Alpin. Seri iPhone 13 series sudah secara resmi dijual di pasar Singapura. Setelah sebelumnya kami memperkirakan harga pajak yang harus dibayarkan. Berikut adalah harga resmi iPhone 13 series yang dijual di Singapura. Singapura memang selalu menjadi salah satu negara pertama yang memasarkan seri iPhone terbaru, di mana kali ini adalah iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Karena pihak Apple Store Singapura sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah pembelian 4 model iPhone 13, yaitu hanya sebanyak 2 buah iPhone 13 per pelanggan. Sementara untuk harga di Singapura, lini iPhone 13 paling murah dibanderol dengan harga $1.149 Singapura atau sekitar 12,2 juta rupiah. Sementara untuk varian yang paling mahal adalah $2.629 Singapura atau berkisar 27,9 juta rupiah. Harga tersebut tergantung dari model dan kapasitas penyimpanan yang dipilih. Sebagai gambaran yang lebih detail, berikut kami rangkum harga iPhone 13 series di Singapura secara lengkap. Nampaknya iPhone 13 series di Singapura harganya lebih mahal dibanding di US. Auto jual ginjal nggak sih nih? Jangan dong, Mbak. Iya, dan ini dia. Berita selanjutnya datang dari Realme yang dirumorkan telah mempersiapkan ponsel 5G terbarunya mereka di range harga 3 juta rupiah.
Realme dilaporkan meluncurkan versi terbaru dari Realme V11 di China dan perangkat tersebut diberi nama Realme V11s yang membawa spesifikasi chipset Dimensity 810 dan RAM 6GB yang diperluas menjadi 11GB menggunakan teknologi Dynamic RAM Expansion. Dari sisi desain, Realme V11s ini masih terlihat mirip dengan desain Realme V11 dengan mengusung kamera 13 plus 2 megapiksel dan baterai 5000 mAh yang didukung dengan fitur pengisian daya cepat 18 watt. Perubahan paling mencolok memang cuma terlihat dari sisi chipsetnya yang sudah menggunakan MediaTek Dimensity 810 5G dan juga teknologi Dynamic RAM Expansion yang membuat HP ini terlihat memiliki kapasitas RAM super luas yang akan disandingkan dengan internal storage sebesar 128GB. Untuk harganya sendiri, perangkat ini dikabarkan akan dibanderol dengan harga 185 euro atau berkisar 3,1 juta rupiah. Namun sayangnya, hingga saat ini, ponsel Realme V11s baru bisa dipesan di situs Realme China dan beberapa pengecer online besar lainnya. Kendati demikian, ponsel 5G murah terbaru ini tidak menutup kemungkinan akan masuk ke pasar yang lebih luas, tak terkecuali pasar Indonesia. Aduh, ini nampaknya Realme ngeluarin seri V. Gue cuma takut ketuker antara seri V yang si kuning sama seri V yang si biru. Tapi nggak apa-apa sih brother, ini persaingan makin ketat, bewok lihat-lihat. Setelah berhasil mendobrak pasar dunia, Poco telah mendapatkan beberapa penghargaan dari berbagai user dan juga media. Poco memang telah mendobrak pasar dunia sejak debutnya pada tahun 2018 yang lalu. Bahkan sejak memisahkan diri sebagai sub-brand, Poco sama sekali tidak kehilangan cahaya silaunya di dunia gadget internasional. Karena memang Poco mengandalkan spek yang tinggi dan harga yang ekstrim. Bahkan beberapa di antaranya telah mendapatkan beragam penghargaan dari para user dan juga media. Mulai dari Poco F3 yang dinobatkan sebagai juara dalam 2 kategori oleh GSM Arena yang merupakan salah satu media ternama di dunia gadget. Dalam panduan pembelian smartphone terbaik 2021, pihak GSM Arena menempatkan Poco F3 sebagai ponsel paling flagship killer dan menempati posisi pertama dalam hal ketahanan baterai, menggeser saudara tuanya yaitu Poco F2 Pro. Selain itu, GSM Arena juga menobatkan Poco X3 Pro menjadi sebuah smartphone serba bisa untuk range harga 3 jutaan. Sementara untuk kelas menengah serba bisa dengan harga 2 jutaan, menurut GSM Arena tidak ada ponsel yang lebih baik dari Poco X3 NFC. Respect dan salut sama Poco, tapi GSM Arena by the way nggak ada jajaran Redmi apa gitu. Beok nih mencium aroma pertumpahan darah, brother. Pakar keamanan cyber Lithuania mendesak lembaga pemerintahnya mereka untuk melarang penggunaan 2 merek ponsel buatan China. Hal ini terungkap setelah diadakan penyelidikan guna mengidentifikasi kerentanan keamanan dan masalah sensor pada perangkat tertentu. Berdasarkan pada penelitian tersebut, Pusat Keamanan Cyber Lithuania mengatakan telah menemukan 4 resiko keamanan cyber utama di perangkat yang dibuat oleh Huawei dan juga Xiaomi. Masalah tersebut adalah terkait 2 hal yang berkaitan dengan aplikasi pre-install dan salah satu yang melibatkan data pribadi. Maka dari itu, mereka memperingatkan agar tidak menggunakan merek 2 HP Cina tersebut. Selain itu, Pusat Keamanan Cyber yang merupakan bagian dari lembaga Kementerian Pertahanan ini mengatakan bahwa mereka juga telah menyelidiki merek ponsel China lain. Dalam hal ini adalah OnePlus, namun mereka tidak menemukan adanya masalah sedikit pun. Terkait berita tidak mengenakan ini, pihak Huawei Lithuania justru membantah adanya berita tersebut. Sementara pihak Xiaomi justru memilih untuk tidak berkomentar. Waduh, ini rasa-rasanya memang bisa dibilang 2 brand HP Cina paling gede ya. Gimana nih pemerintah Indonesia? Apakah ada pendapat? Yuk, bapak-bapak Kominfo, kerja yuk. Takut ngomongnya, takut disomasi. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar terupdate dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Ricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Setelah meluncurkan iPhone 13 series dan iOS 15, Apple justru dikagetkan dengan beragam keluhan dari para penggunanya. Dilansir dari Gadget Snow, pengguna iPhone mendapatkan pesan peringatan tentang iPhone storage almost full di kolom pengaturan. Padahal sebenarnya ponsel mereka tersebut masih memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup. Di forum Apple Communities, beberapa pengguna mengatakan bahwa notifikasi tersebut bahkan tidak bisa dihapus. Jika diklik, mereka akan diarahkan ke opsi iPhone Storage untuk melihat berapa banyak ruang penyimpanan yang tersedia.
Namun sayangnya, kemudian beberapa pengguna juga melaporkan bahwa penyimpanan yang tersedia malah melebihi kapasitas total penyimpanan perangkat. Di sisi lain, jajaran iPhone 13 Pro dan Pro Max ternyata juga mengalami kendala terkait fitur andalannya. Perlu diketahui bahwa layar iPhone 13 Pro dan Pro Max memiliki kecepatan refresh rate 120 Hz. Namun dilansir dari The Verge dan 9to5 Mac bahwa beberapa animasi dari aplikasi pihak ketiga saat ini hanya berjalan pada 60 Hz. Ketika dikonfirmasi oleh pihak Apple, salah satu alasannya adalah bahwa pihak pengembang masih perlu memperbarui aplikasi mereka untuk menyatakan bahwa mereka menggunakan kecepatan refresh rate yang tinggi. Nah kan brother, pengguna iPhone resmi aja masih banyak kendalanya. Gimana lo semua yang beli iPhone HDC? Dalamnya Android. Sekian dulu kabar terkait gadget dalam satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Pewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum.